Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal terkait dengan salah satu metode penaksiran parameter yang ada pada sebuah fungsi densitas atau fungsi peluang. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa pendekatan untuk menaksir parameter, di antaranya teknik maksimum likelihood estimator atau penaksir kemungkinan maksimum. Yang kedua, method of moment, kemudian minimax, dan sekarang kita masuk ke latihan soal untuk penaksir Bayes. Kita tidak akan langsung ke permasalahan latihan soal, kita akan review sedikit apa yang sudah kita sampaikan di perkuliahan mengenai bagaimana teknik dalam melakukan proses penaksiran dengan teknik Bayes. Oke, dimisalkan seperti biasa kita punya sebuah random sample X1 sampai dengan Xn, dia random sample dari X gitu ya, dengan fungsi densitas atau fungsi peluang, oke, fx, x yang bergantung pada parameter theta, ya, dengan theta dia itu elemen kapital theta, ya, sama dengan katakanlah apakah dia bilangan real atau 01 tergantung pada sifat parameter yang ada pada fungsi peluangnya atau pada fungsi densitasnya. Oke. Kemudian dalam metode penaksir Bayes kita punya sebuah teorema. Oke, punya sebuah teorema bahwa penaksir Bayes TB kita notasikan dengan TB X1 sampai dengan Xn, ya, bisa diperoleh melalui, kalau dia diskrit maka saya punya rasio dari sum dari semua parameter space theta produk I1 sampai dengan N fx xi, titik koma theta, kemudian saya punya pi theta, oke, per sum kapital theta, oke, produk dari fungsi densitasnya atau fungsi peluangnya fxi, theta, pi theta. Ini untuk kasus diskrit. Oke. Nah, kita lihat di sini ada sebuah bentuk baru pi theta. Apa itu pi theta? Pi theta itu tidak lain adalah apa yang kita sebut sebagai fungsi densitas prior gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan kontinu? Kalau kita punya fungsi densitas yang kontinu, maka kita hanya mengganti sum dengan integral dari semua parameter space theta. Saya punya integral dari theta kalikan dengan produk density-nya 1 sampai dengan n fx xi theta, oke, pi theta d theta karena dia integral beda dengan sum, oke. Dan ini saya punya integral theta pi 1 sama dengan n fx xi titik koma theta pi theta d theta. Ini untuk kasus kontinu, ya. Jadi fungsi densitas x dengan parameter theta di sini. Dan seperti biasa pi bahwa ini adalah prior density. Ya, untuk kontinu bedanya hanya mengganti sum dengan integral. Oke. Kalau kita lihat bentuk yang ada di sini, bentuk yang ada pada bagian integralnya, oke, maka kita akan melihat bahwa saya ambil salah satunya yang di bawah, bagian yang ini, oke, bagian yang ini kita bisa notasikan sebagai berikut. Fungsi conditional density dari capital theta given x1 sampai dengan xn, oke, theta diberikan x1 sampai dengan xn yang tidak lain dua hal ini, ya, ini sama dengan yang di atas, oke. Dia itu kita sebut sebagai fungsi densitas posterior gitu. Ya. Jadi ini prior, yang pi theta itu adalah prior, yang ini adalah posteriornya, oke. Nah, kalau kita lihat ke formulasi yang ada di sini bahwa penaksir Bayes ini TB X1 XN ini
tidak lain merupakan ekspektasi dari fungsi densitas posteriornya, ya, ekspektasi theta ini dari fungsi densitas posteriornya. Oke. Itu adalah penaksir Bayes, ya. Kita notasikan dengan TB. B untuk Bayes, T adalah untuk statistiknya untuk random sample X1 sampai dengan Xn. Oke. Itu sepintas review tentang Bayesnya. Bagaimana memperoleh penaksir Bayesnya. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Latihan soal. Latihan soal kita harus mencari sebuah densitas prior yang memiliki sifat conjugate prior gitu kan ya, istilahnya itu. Itu sudah dibahas di perkuliahan. Kita masuk aja ke contoh soal. Contoh ya. Misal saya punya X1 sampai dengan Xn, dia random sampel dari X, okay, yang berdistribusi bernoli, okay, dengan parameter theta, okay, di mana theta tentu saja dia elemen kapital theta, dia sama dengan, karena dia sifatnya probability peluang, maka dia di antara 0 dan 1. Okay. Nah, sekarang kita punya informasi lain bahwa ternyata tetanya itu sendiri mengikuti pola distribusi beta. Oke, jadi dia itu conjugate prior dari Bernoulli beta ini. Kenapa? Karena sifat-sifat theta 01 ada pada sifat-sifat peubah pada densitas beta. Oke, beta dengan parameter alpha, beta. Oke. Ya, pertanyaannya adalah tentukan penaksir Bayes gitu untuk theta. Oke. Nah, saya punya dua informasi di sini. Yang pertama bahwa fungsi densitas dari si tetanya, dari si x-nya, fx, x, theta, dia itu adalah Bernoulli. Maka saya punya fungsi seperti ini bentuknya. Punya fungsi theta pangkat x 1 min theta pangkat 1 minus x. Gitu. Oke. Di mana theta 01 seperti yang kita lihat di sini. Ya. Kemudian saya juga punya fungsi priornya kita notasikan dengan pi theta. Anda lihat ke sini bahwa prior kita notasikan dengan pi theta. Oke. Saya punya pi theta tidak lain sama dengan bahwa theta itu punya fungsi densitas beta. Maka bentuk fungsi densitasnya seperti ini, gamma alpha plus beta bagi gamma alpha gamma beta. Oke. Kemudian theta pangkat alpha minus 1 minus theta pangkat beta minus 1. Oke. Untuk theta jadi jika theta antara 0 1 gitu. Oke. Nah, jadi saya punya dua informasi ini. Fungsi densitas dari x-nya itu sendiri dan fungsi densitas dari si parameternya. Dan saya ingin menaksir theta dengan memanfaatkan informasi dari prior density ini. Oke. Nah, kita akan menggunakan formulasi yang ada di sini. Oke. Yang formulasi yang digunakan adalah yang ini, yang bawah gitu. Ya, discrete dengan continue adalah continue. Oke. Kalau kita tulis kembali persamaan cara mencari estimator Bayesnya, saya tulis di sini. Oke, saya tulis kembali bahwa saya bisa mendapatkan TB ya X1 Xn dengan cara mencari integral theta kemudian pi n i sama dengan 1 ya fx xi, theta. Oke. Kemudian kali pi theta d theta ini dalam kapital theta. Oke. Per dalam kapital theta saya punya produk density juga I1 sama dengan n fx xi theta, oke, pi theta d theta. Bagian yang atas kita kenal dengan istilah numerator. Oke, dan yang bawah adalah denominator. Ya. Penyebut dan pembilang. Oke, penyebut dan pembilang. Oke, kita akan lihat satu persatu. Oke, pada bagian
numerator yang kita peroleh adalah integral, theta, kemudian produk dari density-nya 1 sama dengan n, fx xi theta dikali pi theta d theta. Maka yang saya peroleh adalah, lihat bahwa dia tetanya itu adalah antara 0,1, maka saya ganti dengan 0,1 di sini, ya. Theta dikali dengan produknya, produk I 1 sama dengan N. Theta, kita lihat fungsi densitas yang ada di sini, theta pangkat X 1 minus theta pangkat 1 minus X. Maka yang saya miliki adalah theta pangkat XI dan 1 minus theta pangkat 1 minus XI gitu. Kalau saya kasih kurung di sini seperti ini, kurang lebih. Dan di sini adalah pi theta d theta. Pi thetanya kita uraikan kembali, ya. Pi theta kita uraikan kembali, maka saya punya bentuk seperti ini. Saya ganti yang ini, bagian ini, ya. Saya ganti dengan langsung replace dengan fungsi dari densitas priornya. Maka saya punya hasil. Ini saya ganti ke sini. Maka saya punya hasil, saya punya fungsi densitas gamma, alpha tambah beta per gamma alpha gamma beta, theta pangkat alpha minus 1 minus theta pangkat beta minus 1 d theta, gitu, ya. Inilah yang harus kita uraikan nanti. Maka ini ada bagian yang tidak bergantung pada theta, bagian yang ini, maka kita keluarkan dulu. Saya taruh sama dengan di sini. Maka saya punya gamma alpha plus beta per gamma alpha gamma beta. Saya punya integral 0,1, kita lihat di sini, ya. Bagian yang ini kita biarkan dulu. Saya punya theta, saya punya juga theta pangkat sigma xi, karena bagian yang ini produk dari theta pangkat xi, ya. Dan saya juga punya 1 minus theta pangkat n minus sigma xi, karena saya punya bagian yang ini, saya produkkan, ya, di mana bergerak I1 sampai dengan n sama I1 sampai dengan n. Maka saya punya sisa bagian yang ini sudah saya taruh keluar, maka saya punya bagian yang ini, saya punya hasil theta pangkat alpha minus 1 dan 1 minus theta pangkat beta minus 1 d theta. Dari sini maka kita tinggal menggabungkan bagian-bagian yang sama. Saya punya theta di sini dan theta pangkat sigma xi dan theta pangkat alpha minus 1. Maka saya punya bentuk seperti ini, gamma alpha plus beta, ini sebenarnya konstan, nanti bisa di replace oleh konstan C katakanlah nanti, karena dia akan sama-sama dihilangkan, dibuang gitu. Tapi kita tulis dulu seperti ini, gamma beta. Saya punya integral 0,1. Maka saya punya theta pangkat alpha plus sigma xi, I1 sampai dengan n, ya. Kemudian saya juga punya bagian 1 minus theta pangkat n, ada bagian di sini, minus sigma xi I1 sampai dengan n plus beta, minus 1, bagian yang ini. Jadi ada bagian ini dan bagian yang ini. Kemudian d theta. Jadi ini ekspresi yang kita peroleh, ya. Ekspresi final yang kita peroleh, tetapi tentu saja harus kita uraikan dulu, ya. Kalau kita lihat sifat yang ada di sini, ya, kita ada sebuah catatan dulu, kita buatkan sebuah catatan yang penting untuk kita ketahui, bahwa catatannya bahwa di sini ada note catatan, saya kasih di warna katakanlah merah, ini, ya, saya kasih ganti warna yang berbeda, bahwa catatan bahwa integral dari y
pangkat, katakanlah misalnya alfa ya, alfa minus 1, kemudian saya punya 1 min Y pangkat beta minus 1 dy, oke, dy untuk area 01, oke, dia itu sama dengan gamma alfa, gamma beta bagi gamma alfa plus beta, yang tidak lain dia itu adalah beta dari alfa, beta, seperti ini. Oke. Nah, tujuan kita adalah melihat formulasi yang ada di sini, ya. Dan kita translate ke dalam bentuk seperti ini. Ya. Kenapa? Karena saya punya hasil seperti ini. Oke. Saya punya hasil seperti ini. Saya tuliskan kembali ya. Bahwa pada numerator yang kita miliki, oke, saya punya hasil tadi itu adalah hasil saya itu, maaf saya tulis lagi di sini, gamma alfa plus beta bagi gamma alfa gamma beta, oke, integral 01, oke, 01 theta pangkat alfa plus sigma xi, ya, kemudian 1 minus theta pangkat n minus sigma xi plus beta minus 1, oke, d theta. Nah, ini kita hanya menuliskan kembali baris terakhir yang ada pada slide sebelumnya. Oke. Saya punya hasil seperti ini. Oke. Maka menggunakan sifat yang di atas, saya bisa menuliskan seperti ini, gamma alfa plus beta, oke, gamma alfa gamma beta, ya. Maka bentuknya, lihat nih, y, theta saya ganti dengan y. Ini alfa minus 1, katakan ini satu untaian yang ada di sini, satu rangkaian yang ada di sini. Maka yang saya miliki dia itu adalah gamma, oke, alfa plus sigma xi, belum selesai ya, gamma plus sigma xi plus 1, karena di sini adalah kalau dia minus 1 maka menjadi gamma alfa. Nah, saya punya uraian seperti ini, kurang rangkaian seperti ini, maka tinggal plus 1 ya. Oke, maka tinggal plus 1 masukin, kan ini alfa minus 1 menjadi alfa, berarti tambah 1. Oke, dan bagian yang sama dia beta, berarti beta minus 1 menjadi beta. Oke, berarti ini hilang minus 1 yang ada di sini ya. Ini bagian yang hilang, maka yang saya miliki saya balikan supaya beta ada di depan. Beta gitu kan ya. Beta plus n kurang sigma xi. Oke. Per ya, kita lihat penambahan yang ada di bawah. Oke. Jadi ini kita tambahkan atas bawah, oke. Ini sigma xi-nya akan hilang karena ini plus, ini minus, maka yang saya miliki adalah gamma alfa plus beta, oke, plus n plus 1. Nah, ini ada pada bagian numerator, ya. Kemudian pada bagian denominator, pada bagian penyebutnya kita akan lihat pada bagian penyebutnya kita tulis denominator, kita miliki bahwa saya punya formulasi integral dari produk dari density-nya xi gitu ya, theta pi theta. Ini sebenarnya lebih mudah ya, karena tidak ada unsur informasi theta sebelumnya. Di sini tidak ada tetanya di depannya. Maka yang saya miliki itu adalah integral 01 ya. Kita langsung saja ke hasil yang ada di sini ya, produk yang ada di sini nih. Kecuali menghilangkan tetanya, kita akan copy paste yang ada di sini. Oke, ujungnya. Oke, maka saya punya theta pangkat sigma xi 1 min theta pangkat n kurang sigma xi, oke. Kemudian saya punya bentuk yang untuk priornya. Ini harusnya tadi dikedepankan, oke. Maka saya punya bentuk, saya tulis kembali persis apa yang ada di sini. Ya, ini harusnya ini kedepankan dulu, tapi kita sudah nanggung. Gamma alfa tambah beta per gamma alfa gamma beta theta pangkat alfa minus 1 min theta pangkat beta minus 1 d theta. Oke.
Maka saya taruh keluar gamma alpha plus beta per gamma alpha gamma beta, oke, integral 01 theta pangkat sigma xi plus alpha minus 1, ya, gabungan ini dengan ini, oke. Kemudian saya punya bentuk 1 minus theta pangkat n kurang sigma xi plus beta minus 1, oke, plus beta minus 1. Maka menggunakan sifat yang ada di sini sama seperti yang ada di sini, ya, sifat yang ada di sini. Jadi saya miliki dia itu sama dengan gamma alpha plus beta per gamma alpha gamma beta, oke, gamma. Nah, sekarang bagian yang ini yang kita gunakan. Gamma alpha, gamma beta. Karena dia minus 1, saya tersisa adalah alpanya. Oke. Maka gamma sigma xi plus alpha, oke, minus 1 ada di sini. Dan yang kedua adalah gamma n minus sigma xi plus beta. Oke. Kemudian gamma ditambahkan atas dengan bawah. Maka dia punya gamma alpha plus beta plus n, gitu. Oke. Kemudian di langkah selanjutnya saya punya dua informasi ini nih. Ya. Saya punya informasi yang ini, juga saya punya informasi yang ini. Oke. Ini kita hilangkan nih. Oke. Anda lihat bagian ini sama dengan bagian yang ada di sini, oke? Dia hanya konstan. Maka saya bilang tadi bahwa dia bisa di-replace oleh sebuah konstan, oke? Sehingga ya, bahwa saya punya TB X1 sampai dengan Xn-nya itu adalah numerator dibagi denominator, numerator dibagi denominator, oke? Kita miliki bahwa numerator yang kita miliki adalah, kita hilangkan dulu bagian yang atasnya ya. Bagian yang bagian depannya kita hilangkan dulu, maka kita punya sisanya saja bahwa numeratornya itu adalah bagian yang ini. Oke. Kita tuliskan aja gamma alpha plus sigma xi plus 1 bagi, oke, ini sudah saya uraikan ya, numerator dibagi denominator. Jadi bagian yang ini, kemudian kali yang ini dulu ya, gamma beta minus plus n minus sigma xi, gamma beta plus n minus sigma xi, gitu kan ya, oke, bagi gamma alpha plus beta plus n bagi, kan ya. Kalau kita lihat formulasi yang ini dibagi ini, kan ya. Numerator dibagi denominator. Ini bagi ini. Kita sudah punya numerator, hasilnya yang ini. Denominator bagi yang ini. Maka kita balik ya, dibagi bagian yang ini, maka ini ditaruh di atas. Supaya kita bisa rubah ke dalam bentuk produk perkalian. Oke. Maka ini kali gamma alpha plus beta plus n, oke, bagi, oke, ini kurungnya kelewat, oke, bagi gamma yang ini dengan ini, gamma xi alpha, gamma, oke, gamma alpha plus sigma xi, oke, dan gamma beta plus n minus sigma xi Kita lihat ke sini. Oke, gamma n minus sigma xi ya. Minus sigma xi gitu. Oke. Maka yang kita miliki adalah bagian ini kan habis ya, yang bawahnya. Ini sama nih, ini bisa kita coret bagian yang ini. Ini kita coret. Oke.
ini kita coret, maka saya punya dua bentuk seperti ini. Gamma alpha ini juga coret ya. Bagian yang atas juga kita sama-sama coret. Oke. Ini sama, kita coret juga. Kita coret, maka saya punya bentuk seperti ini. Gamma alpha plus sigma xi plus 1 bagi gamma alpha plus sigma xi. Oke. Kemudian kita punya catatan lain. Kita tulis catatan bahwa ya. Saya tulis di sini. Oke, saya tulis di sini catatan bahwa gamma alpha itu sama dengan alpha minus 1 gamma alpha minus 1 ya, tidak lain yaitu adalah alpha minus 1 faktorial. Oke. Maka hasil di atas bisa kita lanjutkan dengan menulis seperti ini. Kalau kita lihat ke sini ya, ini bagian yang atas kita bisa uraikan seperti ini. Yang atasnya itu adalah alpha plus sigma xi, nah ini minus 1 berarti hilang. Oke. Gamma alpha plus sigma xi. Anda lihat ke sini ya, menggunakan sifat yang ada di sini. Gamma alpha itu adalah alpha minus 1, gamma alpha minus 1. Maka ini satunya hilang. Oke. Bagi yang bawahnya adalah gamma alpha plus sigma xi gitu. Oke. Maka ini sorry ya, bagian ini ada yang kelewat. Ini plus satunya kelewat, maaf. Yang ini ada yang plus satunya, ada yang terlewat. Mohon maaf, ini ada yang kelewat plus satunya. Bentar. Ini plus 1 ya. Plus 1 kenapa? Saya salah ambil tadi, harusnya ini nih, yang ini. Saya ambil ke yang ada di sini, harusnya yang ini. Oke, ini ada plus satunya. Oke, pada numerator ada plus satunya, maka dia ada plus satunya, jadi nggak bisa langsung dicoret. Saya hapus dulu sebentar. Oke, tinggal kita tambahkan aja di bawah. Jadi kalau mau yang ini, yang bawahnya itu kita tuliskan dulu ya. Gamma alpha beta plus n. Sebentar. Oke. Mohon maaf tadi salah mensitasi, merefer ke alpha plus beta plus n kan ya. Ini adalah alpha plus beta plus n plus 1. Oke. Berarti saya teruskan lagi bagian yang ini. Gamma alpha plus beta plus n, oke. Per bawahnya adalah alpha plus beta plus n, oke, gamma alpha plus beta plus n gitu. Kenapa? Karena ini min 1 kan, dihilangkan seperti yang ada pada di sini catatan ini. Oke. Nah, maka bagian yang bawah juga ini hilang ya. Bagian yang atasnya adalah hilang, yang ini hilang, ini hilang. Oke. Maka saya miliki di sini adalah alpha plus beta plus n. Oke. Ini bagian yang hilang di sini. Ya. Oke. Alpha plus beta plus n. Maka taksiran Bayes yang saya miliki adalah, maka TB-nya itu, TB yang saya miliki itu sama dengan, sama dengan, ini saya menghemat space saja, alpha plus sigma xi per alpha plus beta plus n gitu. Ya, oke. Kalau misalnya ini mau saya ganti dengan rata-rata, maka saya bisa tuliskan juga bahwa dia itu sama dengan kalau saya tuliskan juga bahwa kalau saya taruh si xi dengan nx bar, ini bisa di-replace oleh, misalnya ini bisa di-replace oleh nx bar n ya. Jadi TB x1 sampai dengan xn dia sama dengan n dikali x bar n, bagian yang ini, oke, plus alpha bagi alpha plus beta plus n, atau n plus alpha plus
beta. Oke. Jadi inilah hasil yang kita peroleh untuk mendapatkan penaksir bias dari densitas fungsi peluang Bernoulli dengan prior fungsi densitas beta. Baik, demikian salah satu cara. Tentu saja ada cara-cara yang lain ya. Misalnya mencari fungsi densitas posterior, baru cari ekspektasinya, oke, itu akan memberikan hasil yang sama. Silakan mana yang termudah menurut Anda itu yang bisa kita gunakan. Demikian, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, masih terkait dengan teknik penaksiran parameter, juga akan masuk ke teknik penaksiran interval, latihan-latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.